Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahma dari kelas PBAB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab tentang kinayah. Yang pertama yaitu pengertian kinayah. Secara bahasa, kinayah berarti menerangkan sesuatu dengan perkataan lain atau mengatakan dengan kiasan ataupun sindiran. Secara leksikal, kinayah bermakna yatakallamu bihi li insanin wa yuridu bihi ghairuhuma. Suatu perkataan yang diucapkan oleh seseorang akan tetapi maksudnya berbeda dengan teks yang diucapkannya. Dalam ungkapan bahasa Arab, biasa diucapkan saya meninggalkan ungkapan yang jelas dengan ucapan tersebut. Sedangkan kinayah secara terminologi adalah kalamu utlaqu wa uridu bihi lazimi ma'nahu ma'a jawazil ma'na li asli, yang artinya suatu kalimat yang diungkapkan dengan maksud makna kelazimannya akan tetapi tetap dibolehkan mengambil makna hakikihnya. Berikutnya pembagian kinayah. Dilihat dari segi maknanya, kinayah terbagi menjadi 3. Yang pertama, kinayah an sifat. Kinayah sifat adalah pengungkapan sifat tertentu tidak dengan jelas, melainkan dengan isyarah atau ungkapan yang dapat menunjukkan maknanya yang umum. Kinayah sifat sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kinayah qoribah. Kinayah yang perpindahan makna dari lafadz yang dikinayahkan kepada lafadz kinayah mukannabih atau mukannabih tanpa melalui perantara. Contohnya yang artinya fulan panjang bajunya, besar songkoknya, dan luas sepatu untuk kakinya, yang bermakna perawakannya tinggi, besar kepala, dan besar telapaknya. Kemudian disebutkan contoh dalam firman Allah Quran surat Nuh ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian yang kedua yaitu kinayah ba'idah, yaitu kinayah yang perpindahan makna dari lafadz yang dikinayahkan mukanna anhu kepada lafadz kinayah melalui perantara. Contohnya ada pada ungkapan kathirur rumadu yang bermakna banyak abunya. Namun yang dimaksud bukanlah makna yang sebenarnya, melainkan makna lain yang menjadi kelazimannya. Yang dimaksud oleh Al-Kanza adalah seorang yang banyak abunya, banyak menyalakan api. Orang yang banyak menyalakan api berarti banyak memasak. Orang yang banyak memasak berarti banyak tamunya. Orang yang banyak tamunya berarti orang yang dermawan. Kemudian ada kinayah an mausuf. Kinayah mausuf yaitu kinayah yang makni anhu-nya berupa mausuf. Pada kinayah ini disyaratkan sifatnya harus khusus untuk mausuf. Contohnya, alat transportasi dan perjalanan kini telah berevolusi dari perahu padang pasir menjadi pembelah lautan dan dari kendaraan meringkik menjadi anak-anak udara. Kemudian ada kinayah an-nisbah. Kinayah an-nisbah yaitu kinayah yang makni anhunya atau lafadz yang dikinayahkan adalah mausuf. Contohnya, aku mendekati sahabatku. Namun jika kesombongan mengalir dalam emosinya, maka aku tidak mendekatinya. Emosi dalam konteks ini adalah orangnya. Kemudian jika dilihat dari segi perantara, media atau kelazimannya, kinayah terbagi menjadi 4. Yang pertama, ta'rid.
yaitu perkataan untuk menunjukkan suatu makna yang tidak disebutkan, tidak terang maksudnya. Contohnya, yang artinya, seorang muslim yang sebenarnya adalah yang tidak mengganggu muslim lainnya dengan lisan dan tangannya. Contoh tersebut mengisyaratkan tiadanya sifat Islam dari orang yang menyakiti. Yang kedua ada talwih, yaitu kinayah yang di antara mukannabi dan mukanna anhu terdapat media atau perantara yang banyak. Contohnya, padaku tidak terdapat aib karena aku adalah pengecut anjingnya dan kurus anak sapinya. Pada syair tersebut terdapat ungkapan jabanul kalbi dan mahzulul fasili. Kedua ungkapan ini pada dasarnya menggunakan gaya bahasa kinayah. Kedua ungkapan ini bermakna seseorang yang mulia. Kemudian yang ketiga ada ramz, yaitu kinayah yang di antara mukannabih dan mukanna anhunya terdapat sedikit media atau perantara. Contohnya, fala nu'aridul qafa wa'aridul wisadah, yang artinya si fulan lebar tengkuknya dan lebar bantalnya sebagai kinayah untuk mengungkapkan orang idiot atau bodoh. Yang keempat yaitu ada imak atau isyarah, yaitu kinayah yang di antara mukannabih dan mukanna anhunya tidak banyak terdapat media atau perantara dan tidak samar. Contohnya, maka ia membolak-balikan kedua telapak tangannya terhadap apa yang ia infakkan, sedangkan telapak tangannya itu kosong. Pada ayat di atas terdapat ungkapan yaklibu kafi. Makna asal ungkapan tersebut adalah membolak-balikan kedua telapak tangannya. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan kinayah yang maksudnya adalah menyesal. Berikutnya yaitu tujuan kinayah. Tujuan kinayah yang pertama adalah menjelaskan. Kinayah digunakan untuk menggambarkan satu pengertian dengan gambaran yang tampak dan kelihatan. Contohnya, huwa muqattibul jabini. Ia mengerutkan dahi. Ungkapan ini merupakan kinayah dari rasa prihatin. Yang kedua contohnya, huwa muntafikhul audaji. Tujuan yang kedua, memperindah makna. Dengan menggunakan gaya bahasa kinayah, makna yang dimaksud terasa lebih baik, indah, dan lebih enak bagi pendengar. Contohnya yaitu hiya khorsaul asawiro, dia bisu gelangnya. Ungkapan ini bisa digunakan untuk menyifati seorang perempuan yang gemuk. Dikatakan bisu karena gelangnya tidak berbunyi, disebabkan lengan tangannya yang gemuk. Dengan pengungkapan seperti ini, maka mukhatab tidak tersinggung. Untuk contoh yang kedua yaitu huwa nabi wa syi'r. Ungkapan ini dimaksud untuk menyifati orang yang tidak bisa bersyair. Tujuan kinayah yang ketiga yaitu menjelekkan sesuatu. Ungkapan kinayah juga digunakan untuk tujuan menjelekkan sifat yang ada pada seseorang. Contohnya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Janganlah engkau jadikan tanganmu diikat ke kudukmu. Ungkapan di atas digunakan untuk menggambarkan orang yang kikir. Penggambaran sifat kikir dengan mengikat tangannya ke kuduk bertujuan untuk menjelaskan rendahnya sifat tersebut. Yang keempat, tujuan kinayah yaitu mengganti dengan kata-kata yang sebanding karena dianggap jelek. Penggunaan kinayah dalam mengungkapkan suatu ide bisa juga bertujuan untuk mengganti suatu kata yang dianggap jelek untuk diucapkan. Contohnya, huwa thaqilus sam'i, dia berat pendengarannya. Ungkapan ini diucapkan untuk menggambarkan seseorang yang tuli. Kemudian tujuan kinayah yang kelima,
menghindari kata-kata yang dianggap malu untuk diucapkan. Jika seseorang ingin mengungkapkan suatu gagasan dan dia menganggap bahwa kata-kata yang akan diucapkannya kotor atau kurang sopan untuk diucapkan atau karena dia malu mengucapkannya, maka dia bisa menggunakan bahasa lain sebagai kinayah atasnya. Contohnya, huwa ya'ti ahluhu. Huwa ya'ti ahlahu. Dia mendatangi istrinya. Kata ya'ti bermakna mendatangi pada contoh tersebut. Digunakan sebagai kinayah dari jamak yang bermakna menggaulinya. Kemudian tujuan kinayah yang keenam, peringatan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan pengungkapan suatu ayat dengan uslub kinayah adalah menjelaskan kebesaran Allah. Hal ini dapat kita lihat pada firman Allah surat An-Nisa ayat 1. Pada ayat tersebut, kata nafsi wahidah merupakan kinayah dari Adam. Penggunaan kata tersebut bertujuan agar orang yang membaca atau menyimaknya memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan kinayah yang ketujuh untuk mubalaghah atau hiperbola. Ungkapan kinayah juga kadang-kadang bertujuan untuk mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan apakah patut orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. Ungkapan pada ayat di atas merupakan kinayah yang dari An-Nisa. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8, untuk meringkas kalimat. Ungkapan kinayah bisa digunakan untuk meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang panjang. Contoh firman Allah yang mengandung kinayah dengan tujuan meringkas adalah pada surat Al-Baqarah ayat 24 yang artinya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Pada ayat di atas terdapat ungkapan fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu. Ungkapan di atas merupakan ringkasan dari fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu ay fa'il lam ta'tu bisuratum mim mithlahu. Berikutnya adalah hubungan kinayah dan majaz. Majaz dan kinayah pada dasarnya adalah dua dari tiga model uslub atau gaya pengungkapan dalam bahasa Arab. Dua model uslub ini dibahas dalam ilmu bayan, yaitu suatu cabang kajian dari ilmu balaghah yang membahas model-model pengungkapan suatu ide ke dalam uslub yang beraneka ragam. Di antara kedua uslub ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Perbedaan di antara keduanya sangatlah tipis sehingga sering terjadi ikhtilaf di antara para ahli bahasa dalam menentukan apakah suatu ungkapan itu masuk ke dalam majaz atau kinayah. Persamaan antara majaz dan kinayah keduanya sama-sama berkaitan dengan makna yang thawani atau majazi, sedangkan perbedaannya terletak pada qarinah. Qarinah ada dua, yaitu qarinah lafdhiyah dan qarinah ma'nawiyah. Qarinah lafdhiyah adalah qarinah yang berbentuk lafal-lafal jika dalam suatu kalam terdapat satu kata atau lebih yang menunjukkan bahwa makna dalam kalam itu bukan makna yang hakiki, maka dia disebut qarinah lafdhiyah. Sedangkan jika qarinah yang menunjukkan bahwa makna kalam itu bukan makna hakiki dengan tersirat, maka ia disebut qarinah ma'nawiyah. Pada ungkapan majaz berbeda dengan qarinah yang ada pada kinayah. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada majaz, qarinah bisa bersifat lafdhiyah dan bisa juga bersifat ma'nawiyah. Sedangkan pada kinayah, qarinahnya harus tersirat.
Yang kedua, pada majaz, korinah mencegah pengambilan makna yang hakiki, sedangkan pada kinayah, korinah tidak mencegah untuk mengambil makna hakiki. Mengenai korinah di dalam majaz dan kinayah, terdapat perbedaan pendapat di antara para pakar ilmu balaghah dan pakar usul fikih. Para pakar ilmu balaghah berpendapat bahwa korinah pada majaz berbeda dengan korinah pada kinayah. Perintah pada ungkapan majaz mengharuskan kita untuk mengambil makna majazi dan meninggalkan makna hakikinya. Sedangkan para pakar usul fikih berpendapat, walau tidak semuanya, bahwa tidak ada perbedaan di antara korinah dan kinayah. Korinah pada majaz dan kinayah boleh antara mengambil makna hakiki dan makna majazi. Kemudian hubungan kinayah dan irdhof. Selain bersinggungan dengan majaz, kinayah juga berkaitan dengan irdhof atau sinonim. Menurut para pakar ilmu bayan, esensi dari kinayah merupakan irdhof, sedangkan para pakar ilmu badi' mengatakan bahwa irdhof berbeda dengan kinayah. Kinayah adalah menetapkan salah satu dari beberapa makna dengan tidak menggunakan lafaz yang seharusnya, akan tetapi menggunakan sinonimnya, sehingga pengambilan maknanya cenderung kepadanya. Dijelaskan menurut Al-Asrari, ungkapan tawilun najadi maknanya adalah tawilul qomah. Orang Arab tidak menyebutkan tujuan dari pengungkapannya secara khusus, akan tetapi dapat sampai kepada makna yang dimaksud melalui ungkapan lain yang sinonimnya. Secara hakiki, kita bisa melihat bahwa jika seseorang yang tinggi badannya, maka tinggi pula sarung pedangnya. Di antara contoh ungkapan kinayah dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah ayat 75. Pada ayat di atas terdapat ungkapan kana ya'kulanit ta'am. Ungkapan tersebut merupakan kinayah dari al-hadits. Berikutnya adalah hubungan kinayah dan ta'rid. Menurut Zamakhsyari, seperti dikutip Suyuti, berkata kinayah adalah menyebutkan sesuatu bukan dengan menggunakan lafaz yang seharusnya. Sedangkan ta'rid adalah mengungkapkan makna sesuatu dengan tidak menyebutkannya. Sedang Ibnu Athir menyebutkan kinayah adalah suatu ungkapan yang mengandung makna hakiki dan majazi dengan gambaran yang mencakup keduanya. Sedangkan ta'rid adalah suatu ungkapan yang mengandung makna dengan tidak melihat dari sisi hakiki dan majazinya. Menurut Subeki, dalam hal ini juga menyatakan kinayah adalah lafal yang digunakan pada makna lazimnya, yaitu cukup dengan penggunaan lafalnya yang mengandung makna hakiki dan juga mengandung makna yang tidak terdapat pada teksnya. Seperti firman Allah pada surat At-Taubah ayat 81, "Qul naru jahannama asyaddu harron." Ayat tersebut tidaklah bertujuan untuk menjelaskan panasnya api neraka, akan tetapi bermakna lazimnya, yaitu bahwa mereka akan menemukan panasnya jahanam jika mereka menolak berjuang. Sedangkan ta'rid adalah lafal yang digunakan pada maknanya melalui isyarah yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun." Pada ayat di atas kata fa'alahu dinisbatkan kepada kabiruhum yang dianggap sebagai Tuhan, seakan-akan marah jika mereka menyembah yang kecilnya. Ungkapan ini sambil memberi isyarat kepada penyembahnya bahwa tidak pantas mereka menyembahnya jika mereka menggunakan akalnya. Menurut Syakaki berkata, ta'rid adalah konteks yang menggambarkan sesuatu yang tidak disebutkan seseorang menyebut sesuatu akan tetapi dia maksudkan untuk yang lainnya. Dengan demikian dinamakan ta'rid karena mengirimkan kalam kepada sesuatu yang ditunjukinya.
Yip, itu tadi penjelasan bab tentang kinayah. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.